Nah, halo Pak, kali ini kita akan bahas tentang API Gateway atau API Gateway. Nah, video kali ini kita akan menggunakan Kong sebagai API Gateway-nya dan nanti ada tutorial install-nya, terus bagaimana cara menggunakannya. Begitu, Pak. Nah, sekarang apa sih itu API Gateway? Nah, API Gateway itu lebih ke arah gerbang untuk mengakses beberapa API atau REST API gitu. Jadi kayak semacam gerbang gitu lah Pak. Pas sudah masuk gerbang, nanti bisa mengakses beberapa API gitu. Nah mungkin ada beberapa yang belum tahu tuh API itu apa sih atau REST API itu apa sih. Nah saya mereferensikan Bapak untuk mencari informasi tersebut di YouTube Pak. Nih kita coba pakai REST API. Nah, di sini ada banyak tutorial-tutorial yang sudah menjelaskan API itu, apa itu API, apalagi nih, konsep dasar REST API, begitu Pak. Oke, lanjut saja kita masuk ke materi. Jadi API itu kayak gerbang ya Pak. Nah, nanti saya akan kasih contoh kasusnya Pak. Nah, jadi ini ada satu contoh kasus yang dimana di sini ada satu buah backend. Terus backend ini berjalan di port 4000, terus juga dia punya output berupa REST API. Nah, di sebelah sini ada client ya. Contohnya di sini ada mobile atau juga bisa diganti web ya atau desktop gitu. Si client kan dia harus bikin satu buah variabel buat nyimpen address dari si backend tersebut gitu kan. Jadi kalau misalkan dia mau request login, register atau list user, dia harus pakai address dari backendnya ini gitu. Nah ini kasus kayak gini umum lah ya, sudah gampang gitu, sudah banyak juga. Nah terus bagaimana kalau misalkan backendnya ini lebih dari satu? Kita coba lihat. Nah kayak gini nih. Jadi di sini ada 3 buah backend, ada product, user, third party, yang masing-masing dia berjalan di port berbeda, 5000, 4000, 3000 dan sama-sama REST API gitu. Nah kan sekarang si klien ini kan dia harus bikin 3 variabel ya Pak. Karena kan backendnya ada 3 tuh, jadi dia harus bikin 3 variabel yang berbeda. Jadi misalkan di sini ada variabel backend product, terus di sini ada variabel backend user gitu. Nanti kalau misalkan mau akses data user, pakai variabel backend user gitu Pak. Nah kalau yang kasus kayak gini, ini masih sedang lah ya Pak. Cuman ada 3, ya udah cuman bikin 3 variabel aja gitu, nggak terlalu repot Pak. Nah sekarang gimana kalau misalkan backendnya itu lebih dari 3, misalkan ada 6 Pak, yang artinya Bapak harus bikin 6 variabel untuk backend yang berbeda begitu. Itu mulai repot Pak, mulai ya ya mulai ribet lah gitu. Nah si API Gateway ini dia nawarin solusi nih Pak. Jadi visualisasi kayak gini nih. Di sini ada satu buah API Gateway, terus dia berjalan di port 80 atau mungkin 8001, 8000 atau bebas gitu. Nah, jadi si klien ini dia hanya perlu bikin satu variabel yang ngarah ke API Gateway. Nanti setiap address dari setiap backend ini dicatat atau disimpan di API Gateway gitu. Jadi daripada Bapak bikin banyak variabel di klien, mendingan semua variabel address itu taruh di API Gateway gitu, Pak. Nah, nanti gimana nih kalau si klien mau request data ke backend product atau ke backend user? Nah, nanti si API Gateway punya cara nih. Dia salah satu caranya itu menggunakan sistem PET. Nah, nanti kalau si klien mau ngambil data dari backend product, si klien tinggal request ke addressnya API Gateway, terus pakai /product. Nah, nanti si API Gateway akan meneruskan requestan itu ke backend product. Begitu juga dengan user. Kalau klien mau login misalkan atau mau register, kan arahnya ke sini ya, ke backend user ya. Nanti si klien tinggal request ke addressnya atau URL-nya API Gateway, terus tambahin /user gitu. Nanti akan diarahkan ke backend user. Begitu Pak caranya. Nah sebenarnya fitur API Gateway ini nggak cuman nerusin request saja ya, tapi dia ada banyak kayak semacam security, itu juga bisa dihandle. Terus juga rate limiting, terus buat detection dan
load balancer juga bisa di API Gateway ini Pak, begitu. Nah, produk API Gateway ini ada banyak Pak, bisa pakai Kong, Pace, Nginx, Kraken, dan dulu saya pernah coba itu pakai HA Proxy. Itu juga bisa Pak untuk API Gateway, begitu. Oke Pak, selanjutnya kita akan masuk ke proses instalasi ya, atau install Kongnya, terus juga kita akan prakteknya. Nah, untuk install Kongnya ini, di video ini kita akan pakai Docker ya, dan Docker Compose gitu. Tapi kalau misalkan Bapak mau install pakai cara lain, bisa lihat di dokumentasinya aja Pak. Nah, di sini nanti ada dua yang akan diinstal, yaitu Kongnya sendiri, dan terus di sini ada konganya itu kayak semacam tampilan Pak. Nah, jadi daripada saya bikin command line atau perintah gitu buat nambahin backend atau semacamnya, mending saya pakai tampilan GUI Pak. Jadi tinggal klik klik doang gitu Pak. Oke Pak, langsung aja Pak, kita coba install. Nah, saya sudah siapin repositorinya. Di sini ada nih URL-nya, ada GitHub underscore speaker. Nah, di sini coba kita clone aja nih repositorinya. Terus kita masuk ke server Linux. Terus kita, sorry, tutorial ini nggak harus pakai Linux, tapi bisa juga pakai Windows. Yang penting dia punya Docker gitu. Coba kita masukin repository Nanda. Terus git clone. Nah, sini udah di clone. Terus kita masuk repository, masuk folder cd. Sudah masuk. Terus perintah selanjutnya adalah docker compose upminde. Nah, ini akan mendownload kongnya, image kongnya gitu, terus akan dijalanin gitu. Nah, karena sebelumnya sudah download, jadi ini proses tinggal pembuatan si kongnya gitu. Oh iya Pak, sebelumnya saya sudah nyiapin dua backend Pak. Ini coba kita lihat. Nah, di sini ada dua backend nih Pak, backend product dan backend user. Ini sederhana aja Pak, kalau misalnya kita lihat tim backend product. Nah, ini cuman kalau misalkan kita akses API product list, nanti akan muncul JSON nama-nama produk gitu. Dan si user juga begitu. Dan ini produk ini berjalan di port 3000 kayak yang tadi nih. Mana ya? Nah, ini port backend produk 3000, user 4000 begitu, Pak. Terus kita coba dulu akses backendnya dulu, Pak. Apa tadi ya? Port 4000 itu, sorry, 3000 itu API produk. Nah, ini muncul data-data produk nih, Pak. Kalau misalnya kita ganti port 4000, terus ini URL kita ganti apa namanya? User. Nah, ini ganti jadi nama-nama user. Oke, gitu, Pak. Ini udah siap nih, Pak ya. Ada dua backend nih, Pak. Udah ada dua backend yang bisa kita pakai. Terus tadi kan Kongnya sudah diinstal ya. Coba kita cek apakah Kongnya sudah jalan ke PS. Nah, di sini sudah jalan, Pak. Di sini Kongnya ini atau GUI-nya nih running port di 1337, terus juga Kongnya nih banyak banget nih, dia running portnya di 8001 dan 8000 gitu. Kita coba tes dulu Kongnya bisa diakses apa enggak. 8001 itu adminnya, terus 8000 itu akses Kongnya. Oke, ini Kongnya sudah jalan. Sekarang tinggal setupnya, Pak. Kita masuk ke Konganya 1337.
Nah, sudah masuk. Nah, sekarang tahap pertama adalah melakukan register, Pak. Kita akan melakukan register dulu untuk user aksesnya. Username-nya admin, Anda diklik misalkan, passwordnya admin 13 misalkan. Admin 13. Nah, sudah berhasil. Coba kita login admin 123. Sudah masuk, Pak. Nah, kita sudah berhasil register konganya, dan selanjutnya adalah kita akan menghubungkan si konga ini dengan kong. Jadi yang ini. Jadi kita akan hubungkan nih dua ini nih. Kita masukin kong, terus URL-nya di berapa ya? Oh, ini nih. Dia di port 8001. Kita buat connection. Oh, berhasil dan connect. Begitu, Pak. Oke, sekarang kita udah berhasil nih, Pak, hubungin kong dan konganya gitu. Sekarang tinggal setupnya aja nih, Pak. Nah, tadi kan udah siapin 2 backend ya, Pak. 2 backend atau 2 API. Nah, sekarang kita masuk ke service. Di sini kita akan ngedaftarin backend atau service-nya di sini. Jadi kita ambil contoh, kita daftarin backend user, misalnya user. Terus URL-nya tadi mana ya? Ini ya. Tuh. Cukup yang didaftar ini cukup IP dan portnya aja, Pak. Nggak usah sama petnya gitu. Terus langsung kita submit. Sudah kebuat backend user, terus kita masuk. Terus kita tambahin routernya atau petnya. Sorry, kita lihat dulu detailnya. Oke, sudah benar. Terus kita tambahin routernya. Terus tinggal masukin petnya aja, Pak. User. Nah, si pet ini yang kayak gini nih, Pak. Nah, jadi ntar address kongnya /user nanti akan diarahkan ke backend user, begitu. Kita simpan. Nah, gini nih. Jadi cara bacanya kayak agak dimundur gitu. Kalau akses pet user nanti akan diarahin ke backend user gitu. Terus kita akan daftarin lagi satu lagi backend, apa sih namanya, backend produk gitu, URL-nya backend produk itu kalau nggak salah 3000 ya. Terus kita simpan, terus kita nambahin routernya lagi, kita tambahin petnya produk, enter, terus simpan gitu, Pak. Nah, di sini sudah ada 2 service dan sudah ada 2 router, begitu, Pak. Nah, sekarang coba kita akan tes bagaimana cara pakai si kongnya ini nih. Nah, ini kan tadi kan apa namanya? Ini kita akses langsung ke backend-nya ya, backend user ya, karena pakai port 4000. Coba sekarang kita akan akses pakai kong. Jadi port 8000 / kita mau akses backend user dulu, users. Nah, ini udah kebuka. Kalau misalkan kita mau akses backend produk itu tapi produk. Nah, gitu sudah keakses nih, Pak. Begitu, Pak. Cukup mudah kan ya, Pak? Cara pakai kongnya sebagai apa sih namanya? API gateway-nya gitu. Ya, mudah lah, Pak. Itu, sip. Nah, sekarang di Kong ini bisa ngapain aja sih, Pak, di Kong? Kita bisa lihat di plugin ini, Pak. Ada banyak tuh, Pak, fitur Kong. Wah, ini masih kosong ya. Coba kita lihat. Nah, di tab autentikasi ini kita bisa bikin autentikasi ini, Pak. Ada basic, ada JWT juga, dan lain-lain.
Jadi autentikasi ini misalkan di sini nih, ini nih, misalkan setiap backend ini dia punya autentikasi masing-masing. Misalkan kalau backend user kan dia harus login dulu, terus dapat token gitu kan, tokennya dipakai buat ngambil data ke backend user gitu. Terus kalau yang third party bisa gimana? Kalau misalkan third party ini adalah pihak ketiga gitu, kayak misalkan server orang lain gitu atau backend orang lain, dia kan pasti punya autentikasi tersendiri gitu ya. Kalau begini kan si klien ini kan dia harus nyimpen dua autentikasi atau lebih masing-masing, tergantung backendnya gitu kan. Nah ini ribet nih. Nah kalau misalkan pakai API Gateway, autentikasinya itu bisa di handle sama API Gateway Pak. Jadi si klien itu cukup ngirim satu token, nanti akan diterusin ke masing-masing backend. Maksudnya gini, saat kita login kan dapat token nih dari user, dibalikin ke sini, dapat tokennya di sini nih kan disimpan di klien. Nah kalau kita mau request ke backend third party, itu cukup pakai token yang dikasih si backend user, nanti akan divalidasi oleh si API Gateway gitu. Kalau misalkan sukses ya diterusin, kalau misalkan gagal ya dibalikin begitu Pak. Oh iya, terus di API Gateway ini ada fitur yang bagus lagi Pak, dia juga bisa mendukung fitur load balancer Pak. Nah kalau belum tahu load balancer itu apa, balancer REST API, kita lihat gambarnya mana ya yang paling cocok. Gini nih, ini aja nih ada gambar nih. Nah, jadi misalkan traffic si backend usernya ini terlalu banyak ya Pak. Jadi misalkan kita bisa pakai load balancer Pak. Jadi kita gandain nih Pak backend si produknya ini Pak. Jadi bisa jadi ada dua nih Pak. Begitu Pak. Jadi path-nya itu tetap sama Pak. Path-nya itu masih pakai produk, tapi dia bisa akses ke dua backend gini Pak. Gitu. Gitu sih Pak. Nanti mungkin akan dibahas nih Pak, gimana caranya pakai fitur load balancer di API Gateway Kong. Gitu. Oke, cukup sekian kali Pak ya. Mungkin kalau ramai lanjut part 2 Pak. Sip.